morning. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom, Bu Cacu, Bu Meli, Bu Marta, Bu Elisata, apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Shalom. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, selamat Apa malam. kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan hadir dan melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam ini. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap pertolongan kuasa, mujizat kesembuhan? Saya percaya kita semua sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan bagi Praise the Tuhan. Lord. Dan katakan, Tuhan Yesus pembelaku. Amin. Tuhan Yesus pembelaku. Amin. Amin. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara Gereja JLCC. Ya. Oke. Ya, sebentar Bu Jajuk. Ya. Ya, silakan Bu Jajuk. Ya, belum keluar Pak John. Ya, ini dia. Ya. Ya, susunan acara ibadat Gereja JLCC pada tanggal 10 Oktober pukul 7 malam Indonesia bagian Barat, pukul 8 AM Hong Kong, dan pukul 14.00 PM Jerman, Nederland. Ya. Ya. Satu host Ibu Jaju Eliwati Kuswandi dari Surabaya, yaitu saya sendiri, dan 2 worship leader, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan 4 doa profetik Ibu Joyce Postirai dari Sidoarjo, maaf. 5 pengumuman Ibu Sindyang dari Surabaya, dan 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan 7 selesai. Mari kita sebelum mulai ibadah ini, kami sama-sama menaikkan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh hadir pada malam ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan untuk menyembah-Mu Tuhan. Tuhan hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pujian dan penyembahan ini Tuhan. Urapi Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mujizat-Mu nyata pada saat ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Mari kita sama-sama kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya.
Sebab Tuhan, kita Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, kami cinta kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Namanya berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami cinta Engkau Yesus. Mari yang cinta Tuhan Yesus, kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh hebat dan luar biasa. Kami sungguh mencintai Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh cinta Engkau Yesus. Biarlah manis yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami datang untuk menyembah Engkau Yesus Tuhan. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami sujud menyembah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ada. Inilah yang menentukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hati bersuka karena-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Di hadapan Tuhan mari kita katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup.
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami sudah bersyukur kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber kemenangan, sumber kesembuhan. Haleluya. Inilah, katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka Tuhan, dan hati bersuka, katakan sekali lagi, dan hati bersuka, dan hati bersuka karena mari sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya.
Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat, dan hari ini kita akan nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, kita akan nyanyikan dengan segenap hati. Oke, kita pujikan lagu ini bersama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat, sungguh ajaib, sungguh hebat. Kami percaya Tuhan berikan kemenangan, katakan amin. Haleluya. Oke, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Hanya Engkau yang kudus, yang bertata untuk seterusnya dan selamanya. Kami datang sujud dan menyembah kepadamu Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, kehadiran kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau datang karena Kau mau dekat dengan umat-Mu ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat dan semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru dalam nama Yesus, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama angkat suaramu, angkat kedua tanganmu dan kita berseru, hadirat Tuhan, hadirat
amin, amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa setelah firman Tuhan ya. Oke, silakan Ibu Weli Hukubun. Baik, Bapak Pendeta. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Haleluya. di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami bersyukur kepadamu untuk kasih kemurahan Tuhan yang setia menjaga, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami di sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dengan berkat-berkat yang kau berikan dalam hidup kami, baik jasmani maupun rohani. Kami tidak dapat menghitung berkat Tuhan, kami tidak dapat membalasnya, hanyalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang patut dipersembahkan buat Tuhan. Di saat yang terindah ini selaku persekutuan gereja CLCC, kami boleh duduk di rumah kami masing-masing. Kami sudah memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini kami diam, dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, dan berkati kami, supaya kami mampu memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengar di malam hari ini. Kami mampu menyimpan, bahkan kami mampu memberlakukan dalam kehidupan kami, supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Bapa di sorga, Engkau berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar Yesus biasa. Tuhan. Amin. Urapi, berkati, berikan kuasa, pewahyuan, pengurapan dari sorga. Mari Tuhan, hamba-Mu, I receive. Hamba-Mu boleh dapat berkata-kata tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk diperkatakan, diberitakan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang sudah berdoa untuk firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebuah renungan firman Tuhan di malam hari ini dengan tema adalah nama Yesus, mujizat terbesar ya. Dan mujizat terbesar itu apa Saudara? Kita akan lihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini. Haleluya. Mari kita akan perhatikan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Oke, kita akan perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ya malam hari ini. Ayatnya sungguh indah, yang luar biasa ya. Selamat datang Pak Lukas, sudah bersama dengan kita ya pada malam hari ini. Baiklah, kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emerin, silakan bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Ya, yes. Tema nama Yesus mujizat terbesar. Nats Alkitab, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Amin. Saudara-saudara, dari ayat ini dikatakan jawab mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah dua orang yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka ditangkap, mereka dilemparkan, dijobloskan ke dalam penjara, bukan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, tapi karena mereka sedang mengadakan pelayanan dan mereka sedang mengusir roh jahat yang ada pada seorang wanita penyihir ya, wanita yang penuh dengan roh-roh mantra. Dan roh jahat itu keluar dari wanita itu, dan akibat dari itu pembesar-pembesar di kota Filipi mereka tidak mendapat keuntungan lagi, dan akhirnya dilaporkan, akhirnya Paulus dan Silas
dimasukkan dalam penjara. Nah, di penjara mereka memuji menyembah Tuhan, mereka berdoa di tengah malam, dan terjadi gempa bumi yang luar biasa, sehingga pintu-pintu penjara jebol, pasungan rantai besi di kaki tangan mereka semua terlepas, belenggu-belenggu semua yang mengikat mereka semua dilepaskan Tuhan. Itu luar biasa, sampai kepala penjara kalapas ketakutan, dan akhirnya dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dan Paulus dan Silas berkata di dalam ayat ini, ya, Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada siapa, saudara-saudara? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi, semua katakan lebih keras. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menerima mujizat terbesar. Apa itu mujizat terbesar? Yaitu keselamatan. Saudara-saudara, orang sakit disembuhkan itu betul mujizat, ya. Seperti orang lumpuh itu berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang yang sudah mati pun Yesus bangkitkan, bahkan orang-orang terikat dengan roh jahat mereka dilepaskan, dibebaskan Tuhan, bahkan orang miskin pun diperkaya oleh Tuhan, orang yang lapar pun diberi makan oleh Tuhan. Itu mujizat. Tapi itu bukanlah mujizat terbesar. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang tahu bahwa dia orang berdosa dan dia menerima keselamatan. Itulah mujizat terbesar. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Itu dapat kita baca, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan sangat orang-orang berdosa ini sangat membutuhkan pengampunan dosa dan juga keselamatan. Keselamatan yang menjadi mujizat terbesar yang datang dalam dan dari Tuhan Yesus Kristus. Datang dalam nama Yesus dan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dan hal ini dapat kita pelajari di dalam terdapat, ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12. Sangat indah sekali dari ayat-ayat ini, saudaraku, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-10 sampai 12. Ternyata kita dapati di sini saya mencatat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Mengetahui nama Yesus, mujizat terbesar. Ayo katakan bersama dengan saya, 2, 3. Nama Yesus, mujizat terbesar, ya. Nama Yesus yang memberikan keselamatan, itulah mujizat terbesar, ya. Mari kita lihat siapakah orang mengetahui nama Yesus mujizat terbesar. Mari kita perhatikan, saudara-saudaraku. Jawabannya, dia adalah orang percaya yang apa? Yang pertama, saudara-saudaraku, yaitu orang yang memberitahukan apa? Dia memberitahukan nama Yesus, ya. Dia memberitahukan nama Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Amin. Haleluya. Ini yang Petrus katakan kepada orang-orang yang telah mereka mempersidangkan dia, saudaraku, ya. Mereka didakwa, mereka dituding, ditanya macam-macam. Dan Petrus berkata, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus. Dari mana, saudaraku? Nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Amin. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini, maksudnya orang yang sakit lumpuh sejak lahir, berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Wow, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus mujizat terbesar itu ada pada siapa? Ada pada orang yang memberitahukan nama Yesus telah dibangkitkan
ya, dari antara orang mati. Ada banyak orang yang tidak tahu kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Bahkan ada yang tahu tapi dia tidak percaya, saudaraku, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, ini harus diberitahukan, saudaraku, ya. Ketahuilah, maka ketahuilah oleh kamu sekalian. Jadi orang-orang bisa tahu ketika mereka mendengar apa yang engkau dan saya beritahukan kepada mereka, kepada dunia, bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan itu dikuburkan dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagaimana pujian berkata, dia telah mati, dibangkitkan, jadi apa? Jadi raja. Jadi saudaraku, jadi nama Yesus, mujizat terbesar itu ada pada orang yang memberitahukan bahwa nama Yesus yang telah disalibkan, dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Ini rahasia iman yang pertama. Mari kita lihat rahasia iman yang kedua, saudaraku. Nama Yesus, mujizat terbesar itu ada pada siapa? Yang kedua, ada pada orang yang apa, saudaraku? Dia menerima Yesus, batu hidup yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 4 ayat 11. Kisah Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Amin. Amin. Tukang-tukang bangunan membuang batu itu, saudaraku. Nah, Yesus ini adalah batu yang hidup, saudaraku, yang dibuang oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Saduki. Mereka menolak Yesus. Tetapi kita semua yang percaya bahwa Yesus itulah mujizat terbesar, maka kita menerima Yesus. Katakan amin. Orang membuang Yesus, orang menolak Yesus, kita semua menerima Yesus, batu hidup yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Nah, baru kita bisa sadar, kita boleh mengerti bahwa ternyata Yesus itulah mujizat terbesar. Katakan amin. Sesuatu yang kita perlukan, pasti kita cari, pasti kita butuhkan. Amin, saudaraku, ya. Keselamatan itu, Bapak Ibu, tidak bisa dibeli dengan uang, dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi Tuhan sudah membayarnya dengan darahnya sendiri. Dia telah membayar lunas segala hutang-hutang dosa kita, yang kita semua tidak bisa membayarnya, tidak sanggup dengan uang berapapun, tidak akan pernah bisa. Nah, itulah Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib. Maka kita sangat membutuhkan yang namanya keselamatan, saudaraku. Dunia boleh menolak Yesus yang adalah mujizat terbesar, tetapi kita semua menerima Yesus malam hari ini. Amin. Yesus berkata, apa artinya orang memiliki harta seisi dunia, tetapi jiwanya binasa? Kaya raya boleh, jadi orang sukses boleh, jadi orang terkenal boleh, punya itu dan punya ini boleh, tapi kalau dia tidak punya Yesus, maka kemana hidup dia akan berakhir setelah dia mati? Tentu akan dibuang ke dalam neraka. Tapi kita semua orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mengerti bahwa Yesus itulah mujizat terbesar. Amin. Orang beragama boleh, jadi alim boleh, jadi saleh boleh, tapi kalau alim dan saleh sebagai orang beragama tanpa Yesus pun akan binasa. Amin. Agama tidak bisa menyelamatkan. Saudaraku, orang boleh sekolah tinggi-tinggi, juga jadi orang jenius pintar, tapi kalau dia pintar tidak punya nama Yesus, dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Katakan amin. Keselamatan itu hanya terjadi kalau orang membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Saya berkata malam ini kepada semua yang hadir dalam ibadah Zoom dan mereka-mereka yang mengikuti juga lewat YouTube ini, saudara-saudara, saya berkata malam ini, bukalah hatimu dan terimalah Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin, ya. Seperti tadi kita sudah lihat ayatnya, Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Satu keluarga diselamatkan, maka satu wilayah akan diselamatkan. Satu wilayah diselamatkan, maka satu kota diselamatkan. Satu kota diselamatkan, satu bangsa diselamatkan.
diselamatkan. Satu bangsa diselamatkan, maka seisi dunia diselamatkan. Katakan amin. Maka tugas kita adalah kita perlu Bapak Ibu memberitahukan nama Yesus. Setelah kita beritahukan nama Yesus, mereka buka hati, mereka menerima Yesus, maka mereka diselamatkan. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang ketiga, saudara-saudara, nama Yesus, mujizat terbesar, saudara-saudara kasih Tuhan, itu ada pada siapa? Yang ketiga, ada pada orang yang mengakui. Katakan amin. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kalau di luar Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan? Tidak ada, saudaraku ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang lain tidak ada, saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Saudara-saudara, Petrus dengan tegas mengatakan di hadapan orang-orang yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sebelumnya Petrus takut menghadapi mereka, bahkan gara-gara takutnya itu, sehingga dia akhirnya menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudaraku. Karena dia takut, Bapak Ibu, karena ya pada waktu itu Petrus belum mengalami pengalaman Pentakosta, Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, itu sebabnya dia takut, dia cemas, dia khawatir dengan kehidupannya. Tapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak takut memberitakan nama Yesus ya. Dengan tegas dia berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Amin. Termasuk di dalam nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, nabi-nabi siapapun, bahkan rasul-rasul, orang-orang hebat, keselamatan tidak ada di dalam mereka. Ya, selain di dalam dia ini adalah Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu terjadi ketika engkau dan saya mengakui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Keselamatan tidak ada di dalam bangsa manapun juga. Keselamatan juga tidak ada di dalam agama manapun juga. Keselamatan cuma ada di dalam satu nama, yaitu katakan siapa-siapa sama-sama siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi mari kita lihat langkah imannya. Yang pertama apa tadi? Saudara-saudara, nama Yesus, mujizat terbesar itu ada pada orang yang memberitahukan ya. Dia perlu beritahukan, dia perlu viralkan, dia perlu umumkan saudaraku kepada orang-orang dunia ini. Setelah mereka dengar, dia juga dengar, maka dia perlu menerima Yesus yang dibuang, ditolak itu. Lalu kemudian yang ketiga, setelah itu dia mulai mengakui. Karena apa yang kau akui akan makin kuat dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak mengakui alias engkau menyangkalinya, engkau menolaknya, itu akan hilang, akan makin melemah dalam dirimu. Mari kita lihat apa hasilnya dari nama Yesus, saudara-saudara, mujizat terbesar. Kita lihat ya. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia menyaksikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 10. Kisah Rasul 4 ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Demikian. Amin. Ini fakta, saudaraku, kesaksian yang nyata. Ya, saudara perhatikan dalam ayat ini, oleh karena, saudaraku, Yesus itulah orang ini berdiri. Maksudnya orang yang lumpuh itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Siapa yang bisa memungkirinya? Siapa yang bisa menyangkalinya? Ya, saudara-saudara, ini sebuah kenyataan. Mereka tahu bahwa orang lumpuh ini sejak lahir dia lumpuh sampai dia besar, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah dan mereka melihat orang lumpuh itu, mereka bilang, lihatlah pada kami. Emas dan perak tidak aku punya, tapi yang aku punya yang lebih berharga dari emas dan perak yang kamu butuhkan, yaitu dalam nama Yesus orang Nazaret,
berjalanlah dan orang lumpuh langsung berjalan. Wow, luar biasa ya. Jadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia menyaksikan apa? Menyaksikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini berapa banyak saudara mau menyaksikan mujizat, menyaksikan kesembuhan di dalam nama Yesus? Lambaikan tangan, bilang saya mau ya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Saudara bisa kirim di depan layar monitor, bilang saya mau ya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat. Amin, amin. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua dari nama Yesus, mujizat terbesar. Perhatikan baik-baik. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Yesus telah menjadi batu penjuru. Amin. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11. Walaupun Yesus dibuang, tapi akhirnya dia menjadi batu penjuru. Haleluya. Wow, Kisah Ibu para Tajuk Rasul berkata, saya mau ya Tuhan. Amin. Silakan Pak Frans Angki. Kisah para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Amin. Amin. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Betul mereka membuang dia, mereka menolak dia. Tapi Yesus yang dibuang itulah kita yang menerimanya, kita yang menyambutnya menjadi batu penjuru. Oh, haleluya. Dan siapa yang percaya kepadanya, Alkitab berkata, dia tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudara, yang terakhir. Ini dia bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, dia mengerti di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Amin. Dia diselamatkan. Kita lihat ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Amin. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang menjamin keselamatan siapa? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerti. Dia mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa di dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Malam ini siapa mau diselamatkan? Yang mau diselamatkan, lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah bisa kirim di depan layar monitor, bilang saya mau ya Tuhan. Nah, itulah mujizat terbesar, saudaraku ya. Nama Yesus, mujizat terbesar. Amin. Jadi hanya nama Yesuslah yang memberikan engkau dan saya kepastian akan keselamatan. Apa artinya orang sakit dia sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit, yang terikat roh jahat dilepaskan. Tapi pada akhirnya dia tidak percaya Yesus. Pada akhirnya dia tidak, saudaraku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Apakah dia bisa menerima mujizat terbesar yaitu keselamatan? Jawabannya tidak bisa. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, yang terpenting itu adalah mujizat terbesar, saudaraku ya. Mujizat-mujizat yang terjadi, saudaraku, pada waktu engkau sakit, engkau disembuhkan, itu cuma mujizat sementara. Tapi mujizat terbesar dari segala mujizat yang engkau perlukan, itulah keselamatan. Katakan amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau engkau mau selamat, jadilah orang yang setia ya. Orang setia itu adalah orang yang benar-benar punya iman yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, saudaraku ya. Ada banyak orang mengaku percaya Yesus, tapi pada saat dia tidak setia sampai akhirnya, dia juga tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kalau paham Calvinisme berkata sekali selamat tetap selamat. Saudara-saudaraku, itulah paham Calvinisme, saudaraku. Aku sudah percaya Yesus, entah nanti aku berdosa, entah aku mau setia pada Tuhan, yang penting aku sudah selamat. Saudara-saudara, itu
pengertian yang salah, saudaraku ya. Karena keselamatan itu, saudara-saudara, yang menentukan bukan langkah awalnya, langkah di mana pertama kali engkau mulai ikut Yesus di awal mulanya, tapi langkah akhir hidupmu. Apakah sampai akhir hidupmu engkau masih tetap setia atau tidak? Ternyata orang-orang setia ini setelah mereka diselamatkan, itu adalah paham dari Armenian, saudara-saudaraku ya. Armenian berkata, betul kita sudah diselamatkan, tetapi jangan lupa kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita perlu mempertahankan keselamatan itu dengan cara apa? Kita belajar setia, setia iring Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, baru kita bisa diselamatkan. Katakan amin. Saudara-saudara, makanya Bapak Ibu, keselamatan itu sangat mahal sekali ya. Saudara, Yesus bilang, apa artinya orang punya harta seisi dunia tapi jiwanya binasa? Ya, orang boleh beragama, saudaraku, beragama dengan baik, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak akan selamat. Nah, kita ini sudah terima anugerah keselamatan ya. Keselamatan yang kita dapatkan ini secara de jure hukum sorga, nama kita sudah ada di sorga, sudah ditulis di sana. Tapi yang kedua, secara de facto, secara kenyataan realitanya, saudaraku, kita masih hidup di bumi ini, saudara, kita belum ke sorga. Maka itu Bapak Ibu, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Dengan setiap hari kita beribadah supaya apa? Melatih iman kita, saudaraku. Sebagai sebuah persiapan bila mana suatu hari nanti Tuhan datang kembali atau kita mungkin dipanggil Tuhan, saudara-saudaraku, sebelum Tuhan datang. Nah, kita sudah punya persiapan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ibarat kita membuat sangu, kita punya uang saku ya. Kita punya, saudara, yang kita buat ini ibadah-ibadah pelayanan kita nih, itu ada pahala di sorga ya, diberikan kepada orang-orang setia kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama dan kepada sahabat kita, Bapak Franz Angki Kuara Emerin, sekali lagi berdoa buat kita semua. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengamini firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami telah mendengarkan akan firman kehidupan-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus di dalam kehidupan hari lepas kami ya Bapak, hari lepas hari kami ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, berkati kami saat ini Tuhan. Bapak mau jaga kami, kehidupan kami malam hari ini Tuhan Yesus. Dari malam hari ini sampai besok pagi ya Bapak. Tuhan berkati dan jaga PS John Sarbuna dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Supaya dia tetap sehat, dia tetap mengabarkan akan Injil-Mu, Injil keselamatan-Mu bagi kami umat-Mu yang memerlukannya ya Tuhan. Bapa di surga, kalau orang buta bisa melihat karena mereka melihat Engkau, karena kalau orang lumpuh bisa berdiri karena melihat Engkau, tapi kami tidak melihat-Mu ya Bapa, tapi kami percaya. Amin. Iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap percaya kepada-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami malam kami hari ini ya, malam hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa berkati kami Tuhan. Angkat segala penyakit-penyakit yang kami derita Tuhan dalam sekelompok ibadah kami ini ya Tuhan. Yang sakit-sakit semua ini ya Tuhan. Bapa berkati kami, angkat segala penyakit yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya karena kami tidak melihat-Mu ya Bapa. Kami yakin karena Bapa itu adalah Bapa kami di surga. Amen. Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan untuk bangsa Israel, bangsa umat Islam yang saat ini sedang berperang ya Tuhan Yesus. Yang telah menjatuh korban begitu banyak ya Tuhan. Bapa berkati mereka, Bapa jaga mereka Tuhan yang berusaha. Jadilah panglima perang bagi mereka Tuhan. Mereka akan tanah Kanaan-Mu ya Tuhan Yesus. Tanah perjanjian-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berikanlah kasih setia-Mu bagi kami Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Agar kami semua saling mendoakan satu sama yang lain ya Bapa. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bapa, dengarlah doa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa yang agung, Bapa yang setia, yang selalu melayani kami. Ya, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Untuk doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Ya. Terima kasih Pak John atas firman-Nya. Praise the Lord.
untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dan memang nama Yesus mujizat yang terbesar Amin. adalah satu orang yang memberitahukan bahwa Yesus Tuhan telah dibangkitkan dari orang mati. Dan orang yang menerima Yesus, batu hidup yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan yang ketiga, orang yang mengakui bahwa keselamatan ada pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak John untuk firman-Nya, dan terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, untuk menaikkan doa profetik, yaitu Ibu Sindyang dari Sidoarjo ya Pak John. Ibu Joyce. Oh, Ibu Joyce. Putih Raya, Bu Joyce. Saya persilakan Bu Joyce untuk menaikkan doa profetik. Silakan Bu Joyce. Ya, sebentar Bu Joyce, ini mau ditampilkan ya. Ya. Oh ya. Haleluya. Ya. Terima kasih Ibu Jaju untuk kesempatan. Dengan tugas kami akan menyampaikan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Air isi. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Air isi. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. Air isi. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya.
Amin. I Airisi. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I Airisi. receive. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Saya kembalikan Ibu Jaju, silakan. Ya, terima kasih Bu Joyce atas doa profetiknya. Tuhan memberkati keluarga besar Ibu Joyce. Dan selanjutnya, untuk menyampaikan pengumuman adalah Ibu Sindiang dari Sidoarjo. Kami persilahkan. Bisa dihandle saja, Bu Jaju. Kenapa? Bisa dihandle saja, langsung dihandle. Oh ya, oh enggak ada. Ya. Ya sebentar John. Ya. Ya, pengumuman info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita semua, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via OVO rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 306929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 7 malam disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 malam. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan. Ini hilang. Bentar Pak John. Ya. Ya, ini hilang bentar Pak John. Ini apa tuh? Loh. Ya. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 pagi. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Naik Pak John. Ya. Iya. Oke. Mengundang Bapak Ibu. Ya, itu. Oh, sudah naik ya. Info penting. Harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share dengan yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Oktober 2023. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 10 bulan 10 Oktober, Pastor Cornelius Mail, MTHD, MN dari Bogor. Min dari Bogor. Tanggal 12 bulan 10 2023, Pastor John Sarpunan MA dari Kediri. Bapak Gembala sendiri.
12 bulan 10 Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo hari ulang tahun pernikahan. Tanggal 19 bulan 10 Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di nomor 0859 64277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, sama-sama Pak John. Terima kasih. Dan sebelumnya kita menerima doa berkat, juga terima kasih sebelum doa firman tadi dibawakan Ibu Willy Hukubun dari Jayapura, Papua. Dan peneguhan firman Tuhan oleh Bapak Frans Anggrikuara dari Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami sampaikan kepada semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada Pak John untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Ya, Pak John. ada Ibu Indriani di situ. Oh ya. Ya. Oh ya. Silakan Bu Indriani. Ya, Oh ya. semuanya terima kasih Ya, kepada shalom. Ibu yang menjadikan host pada malam hari ini. Luar biasa. Tuhan memberkati. Saya Amin. sebetulnya maaf sebesar-besarnya oleh Bapak Ibu semua karena saya sekarang tugas itu jaga cucu Lajen. Soalnya itu berangkat kerja 5:30 dan pulang sampai sini itu jam 6:30 baru pulang. Dia harus mandi, setelah mandi baru itu urus anaknya. Saya sampai terlambat. Saya sebetulnya minta maaf ya. Kadang-kadang anaknya juga rewel, Pak John minta gendong terus, saya tuh capek aslinya tuh. Tapi ya puji Tuhan itu tugas sebagai nenek. Ya dengan kesibukan memang saya itu tanpa pembantu. Saya kerjakan semuanya ya. Dan jam 5 itu saya sudah selesai, masak sudah selesai, sudah nyiapin buat anak-anak kerja. Dan saya sudah kasihin, itu si anaknya Riki, Mah ini anaknya diurus, ya saya yang ngurus itu 5 pagi itu. Karena mamanya 5:30 itu sudah berangkat, antar jemputnya di Petra, enggak di rumah karena dia naik mobil antar jemput, lewatnya di Petra, dia tinggal dulu. Saya minta maaf Pak John sebesar-besarnya dan semuanya ya. Yang penting kita semangat untuk cari Tuhan. Jadi payah kita. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada Bu Jaju Eliwati. Kami persilakan Bu Jaju. Ya, semangat Bu Indriani. Amen. Nanti pasti tugas lagi. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami persilakan Pak John untuk doa berkat. Kami persilakan Bapak John. Ya, baik Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dan Ibu Indriani. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam pergumulan, silakan bisa mengirim di depan layar monitor dan kita akan doakan ya pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Frans Angki, ada yang mau didoakan. Dan tentunya malam ini kita akan berdoa juga untuk bangsa Israel ya. Alkitab mengajarkan kita siapa yang memberkati bangsa Israel dia akan diberkati. Sebaliknya kalau orang mengutuki bangsa Israel dia akan juga dikutuki oleh Tuhan ya. Kita akan berkati mereka bangsa Israel supaya situasi di sana bisa kondusif lagi. Oke, Pak Lukas Shalom sudah bergabung ya bersama dengan kita malam ini. Oke. Mana Pak Lukas, lancar-lancar di luar kota? Puji Tuhan, Pastor. Amin. Sudah kembali ya dari luar kota. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari saudara kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita akan berdoa di malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Imani malam hari ini, saudaraku. Biarkan kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Alkitab berkata,
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya pada Tuhan tidak dipermalukan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Keadaan, situasi, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, manusia siapapun bisa mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap pada Tuhan. Malam hari ini aku berdoa untuk semua yang hadir. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya bahwa engkau sedang terkoneksi, engkau sedang tersambung dengan kuasa Allah, engkau sedang tersambung dengan aliran kuasa mujizat dan kesembuhan. Malam hari ini imani siapa yang sakit, saya berdoa malam hari ini engkau sama-sama sepakat dengan saya bahwa di tanganmu ada kuasa Tuhan, ya. Di tanganmu itu ada kuasa Tuhan karena di dalam dirimu ada Yesus. Nama Yesus, mujizat terbesar itu ada di dalam dirimu. Dan ketika engkau tumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit, bahwa itu imani bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan sendiri yang sudah menggantikan tanganmu. Tangan Tuhan di atas tanganmu, tangan yang berdua paku itu tangan Yesus. Mujizat terbesar itu sedang mengalirkan kuasa mujizatnya atas tubuhmu. Dimanapun engkau letakkan tanganmu, tangan kiri engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, sambil engkau angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, tanda engkau percaya, tanda engkau terima kuasa dan mujizat malam ini. Aku berdoa turunkan kuasamu untuk semua yang hadir dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, untuk Ibu Joyce, untuk Ibu Indriani, untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Ibu Marta, untuk Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Untuk Ade Gasa, untuk semua yang hadir, Ibu Sinta dan anak-anak dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, dalam nama kuasamu dicurahkan, mengalir, datang menjumpai engkau malam ini. Tuhan sedang menjamah engkau malam ini. Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini di dalam nama Yesus. Kesehatanmu sembuh, keuanganmu sembuh dalam nama, ekonomimu sembuh, bisnis karirmu sembuh dalam nama Yesus, kesehatanmu sembuh dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa, yang bukan cuma menyembuhkan orang lumpuh, tapi malam ini juga dia menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau melihat saat ini dengan iman bahwa Tuhan sedang bukakan jalan bagimu. Pintu-pintu tertutup sedang dibukakan Tuhan dalam nama Yesus. Ada keajaiban demi keajaiban. Ada kesembuhan yang sedang datang mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Keluargamu juga dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, karir bisnis dipulihkan, anak mantu cucumu disembuhkan. Ibu Joyce, engkau terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau terima dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Cucumu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Indriani juga engkau terima kesembuhan. Menantumu Christian disembuhkan dalam nama Yesus. Persiapan pernikahan tahun depan Tuhan atur dengan baik. Tuhan beri kekuatan bagi Ibu Indriani untuk bisa Tuhan Yesus bekerja dengan baik dalam nama Yesus. Melayani juga dengan setia dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini diberkati. Tuhan memberkati juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Memberkati juga dalam nama Ibu Joyce Putirai, Ibu Weli Ukubun, dalam nama Yesus. Ibu Marta, Ibu Elis, dalam nama Adi Gasa, Pak Frans Angki, Pak Lukas, semua diberkati Tuhan. Tidak terkecuali kami doakan ucap syukur. Ibu Sinta, istri Pak Wahyu, sudah pulang dari Wamena dengan selamat. Kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan sertai pekerjaannya di sana. Tuhan tambahkan order omset dalam nama Yesus. Kami doakan untuk Pak Frans Angki juga. Tuhan menolong dia dalam setiap pergumulannya. Jangan takut Pak Frans Angki. Semua ada dalam tangan Tuhan. Kalau saatnya Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Dalam nama Yesus. Tuhan akan menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik. Bahkan Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam hari ini dalam nama Yesus. Istrimu, Ibu Selvi juga disembuhkan Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami doakan Pak Darmawan Lim. Oh Tuhan, bersama Ibu Hana Nova, Tuhan pulihkan kesehatannya dan juga persiapan pernikahan untuk bulan Desember. Kami doakan semua bisa berjalan dengan lancar. Ibu Rosalini Jerman bersama Pak Bruri yang hari ini sedang kontrol di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan ya Tuhan, pulihkan putrinya dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Rosalini secara total dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami doakan persiapan pernikahan anaknya Ibu Shirley menikah tahun depan. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan sudah di hadapan Tuhan. Kami doakan teman-teman yang tidak sempat hadir ya Tuhan. Kami doakan Ibu Ong Gyoki
Hakim. Kami doakan Ibu Rustin dalam nama Yesus, sembuhkan kalau mereka sakit Tuhan. Ibu Lea Siwalete, Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Nyo juga dari Nganjuk, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Tuhan berkati, terima kasih Bu Jajuk, Bu Eli, Tuhan berkati Bu Indiani, Bu Joyce, ya Bu Elisada, Pak Fransan, kita berkati Pak Lukas, berkati ya. Bu Joyce, cucu. Bu Joyce dan keluarga. Itu anaknya siapa Bu Joyce? Adiknya Josan ya? Mirna, yang kecil. Anaknya Mirna, oke. Iya. Pak Lukas. Ya, berkati. Ya, salam Pak Lukas. Terima kasih bilang, terima Salam kasih. buat Mama Nana ya, Tuhan Lukas. memberkati bilang. Dan adik Kesia Temi. Tuhan memberkati, ayo. Ya, Tuhan memberkati. Ya, selamat Ayo. malam semuanya. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam God semuanya. bless you all, ya Bang. Ya. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you. Bye-bye. Ini.